Ya. Nah, jadi kalau dalam melakukan hacking, di dalam network, tentu seorang attacker di sini harus paham terkait dengan cara kerja jaringan. Jadi harus paham terkait dengan cara kerja OSI layer. Ya. Bagaimana data itu diproses dari layer 7 turun ke bawahnya layer 6, turun ke bawahnya layer 4, 3, 2, 1. Jadi ada istilah seperti ini. Jadi ada istilah the evil is in the detail. Jadi iblis itu setan itu ada di sesuatu yang di detail ya. Ada di proses yang detail. Semakin detail kita tahu tentang sistem, semakin banyak kita tahu kerentanannya. Semakin banyak kita tahu kelemahannya. Jadi kenapa hacker bisa melakukan peretasan dan lain sebagainya? Dia paham sistem. Dia orang suka ngoprek. Dia belajar, oh seperti ini loh cara kerjanya jaringan. Oh, kalau cara kerjanya jaringan seperti ini, berarti saya bisa retas lewat sini. Gitu. Betul tidak? Jadi dia mencari celah dari sistem yang ada. Kenapa bisa terjadi korupsi? Karena dia paham sistem. Tidak mungkin dia bisa korupsi kalau tidak paham sistem. Betul tidak? Dia tahu ada yang salah dari proses sistem sehingga dia mengambil celah di sana. Gitu. Sama dengan itu. Ya. Makanya saya katakan tadi, the evil in the detail. The evil is in the detail. Jadi ada application, presentation, session, transport, network, data link sampai physical layer. Jadi data dikirim dari layer 7 ke bawah ya. Turun lagi ke layer 6, ke layer 5, 4 sampai di layer yang paling bawah. Di layer 1. Baru selanjutnya data itu dikirim ke perangkat yang dituju. Yang menerima, dia terima data itu dari layer 1, naik ke layer 2, 3, 4, 5, 6 dan kembali lagi ke layer 7. Nah, jadi kalau saya coba gambarkan seperti ini. Ini bisa dipahami ya. Ini siapa sih? Ya. Nah, jadi kalau kita coba gambarkan itu seperti ini. Atau saya cari saja contoh ilustrasinya di internet banyak. OSI layer. Ini. Ini contoh ilustrasi yang menurut saya paling mudah lah dipahami. Ini. Jadi data dikirimkan dari layer teratas. Dari layer aplikasi turun ke layer presentasi. Dari layer presentasi turun ke layer session transport dan seterusnya sampai ke layer paling bawah. Jadi layer fisikal ini adalah layer untuk media transmisi, jalur pengiriman data. Jadi yang sebenarnya terjadi ketika kita kirim data dari lapisan ke-7, data yang ada di lapisan ke-7 dibungkus di lapisan ke-6. Berarti data kita udah dibungkus di lapisan ke-6. Turun lagi di lapisan ke-5, data itu jadi dibungkus lagi. Berarti kan sudah ada 2 bungkusan ya. Layer 6 dan layer 5. Turun lagi di layer transport, dilakukan hal demikian. Dilakukan lagi. Jadi kenapa dibungkus? Kenapa ada? Karena ada informasi tambahan yang diberikan ke dalam data. Jadi kalau ada 7 layer, berarti data kita sudah dibungkus sebanyak 7 lapisan data, betul tidak? Kenapa harus dibungkus seperti itu? Pertama, karena untuk melindungi
data ketika ditransmisikan dalam jaringan. Yang kedua, kenapa dibungkus? Dikasih tambahan informasi supaya data itu tidak salah alamat. Apalagi data itu dikirimkan ke jaringan yang sangat luas. Jadi dia nggak boleh salah alamat, makanya dikasih stempel, ditambahin teng, distempel di jidatnya. Kau jangan nyasar ya. Nah, tujuanmu ke sini, oke. Dan berbagai macam jenis informasi tambahan untuk melindungi paket agar dia tidak salah tujuan, agar dia bisa terlindungi dari serangan. Barulah kemudian dikirim. Kalau dari sisi penerima, ya jadi proses membungkus data tadi di pengirim itu kita sebut enkapsulasi ya. Berarti pembungkusan itu enkapsulasi. Kalau dari sisi penerima, dia melakukan decapsulation. Jadi kapsul, jadi data yang sudah dibungkus tadi sudah dikapsulkan, dibuka di setiap lapisan dari layer 1 naik layer 2, layer 3, seterusnya sampai didapatkan data aslinya di layer 7. Jadi kalau pengirim dari atas ke bawah, si penerima dari bawah ke atas. Dengan mekanisme tadi melalui enkapsulasi, enkripsi, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan